Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview sebuah circular saw. Ini circular saw murah meriah, produk dari JLD. Selamat datang di channel kami, channel yang akan membahas anything about woodworking, tutorial, review power tools, dan kreatif DIY. So, buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan ragu guys untuk langsung subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Di atas meja ini sudah ada circular saw, produk dari JLD. Circular saw JLD ini dijual dengan harga 380.000. Ini saya beli di toko langganan saya, Bakul Mesin, yang ada di Bekasi. Untuk link pembeliannya, karena Bakul Mesin ada di seluruh marketplace, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, sebelum saya mulai review circular saw JLD ini, saya akan sampaikan beberapa hal bahwa untuk bulan Juni 2021, saya akan mereview beberapa power tools. Di antaranya adalah circular saw, produk dari Inco. Ini circular saw cordless yang banyak orang bilang gaib. Jadi suka muncul, tahu-tahu hilang, muncul, tahu-tahu hilang, lalu harganya naik gitu. Kemudian yang kedua masih dari Inco, itu Grinda brushless yang cordless. Itu juga termasuk rare item ya, jadi gaib gitu ya. Suka muncul, tahu-tahu hilang, muncul, tahu-tahu hilang. Saya nggak tahu apakah itu sudah dijual resmi apa belum oleh pihak Inco. Yang ketiga adalah Grinda duduk, ukuran 8 inch, jadi cukup besar ya. Itu nanti juga kita akan review dan uji coba. Kemudian yang keempat adalah sander ya, mesin amplas, saya akan review juga. Dan yang kelima mungkin saya akan membuat kreatif DIY ya, peralatan-peralatan yang bisa mendukung pekerjaan di woodworking ini. Kemudian yang kelima saya akan memberikan semacam tutorial ya, bagaimana agar table saw modern 608 ini bisa kita gunakan lebih nyaman lagi, misalnya dengan membuat table top yang lebih lebar. Juga kita akan lengkapi dengan meter slide ya, DIY juga ini meter slide, dan juga peralatan pendukung lainnya. Jadi jangan kemana-mana guys, pantengin terus abang-abangan channel agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Di bulan Juni nanti, seperti biasa guys, saya tidak hanya mereview power tools, saya juga akan membongkarnya power tools yang saya sebutkan tadi, agar teman-teman bisa melihat sebenarnya apa mesin yang digunakan, sehingga nanti akan mempermudah teman-teman untuk memperbaiki pada saat mesin tersebut rusak. Oke guys, kita mulai saja review circular saw dari JLD. Di sini tertulis circular saw 900 watt, 5000 rpm. Nanti kita akan uji apakah benar ini spek yang ditulis di kotaknya. Ini ada buku petunjuk dalam bahasa Inggris, jarang saya baca guys. Kemudian ini unitnya ya. Jadi ukuran blade-nya 7/4 inch, standar ya. Kemudian ini adalah guide-nya. Tuh, tipis sekali nih. Rasanya ini nggak bisa digunakan guys. Ya, mengingat harganya yang murah. Ini ada cadangan untuk carbon brush. Juga ini kita dapat bonus pisau bawaan
Ini polos, nggak ada tulisannya berapa T-nya. Tapi mungkin kemungkinan ini 60 T. Kemudian ada kunci hex untuk saw blade-nya. Dan dilengkapi dengan adapter. Di sini tertulis speknya adalah 220 volt, 50 Hz, 900 watt, 5000 RPM. Dan diameter blade-nya adalah 185 mili. Kita lihat build quality-nya, ya cukup baik, ya cukup baik dengan harga 300-an ribu. Di sini ada knob untuk membuka karbon brush ya. Kita harus sering lihat ini, jangan sampai kita telat untuk melihatnya karena bisa rusak. Ya. Ini menggunakan aluminium, tapi memang tipis untuk cover blade-nya. Cover blade atas ya, aluminium ini. Kemudian cover blade bawahnya ini plat besi, sangat tipis. Gerakannya juga kurang smooth ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Dongcheng yang pernah saya review kemarin ya, ini jauh secara kualitas build quality-nya. Untuk base, saya rasa juga ini terlalu tipis, jadi kurang kokoh ya. Apalagi kalau kita tarik ke atas. Ini goyang guys, goyang ini goyang. Seperti ini. Karena memang plot yang digunakan untuk tiang ini terlalu tipis. Ditambah dengan base-nya juga tipis. Sehingga kalau kita mainkan seperti ini, di sini keangkat. Sebenarnya bisa diakalin goyangnya dinamo ini, goyangnya circular saw ini. Dengan misalnya kita memasang plat seperti ini yang lebih lebar, lalu di tengahnya nanti dikasih rel ya, semacam ini, tiang ini. Tapi ini kita las ke sini. Nanti ngikut ke penyetelan naik turun mata pisau. Jadi nanti jatuhnya ini akan rangkap dua. Atau cara kedua, kita gunakan misalnya kita gunakan plat gitu ya. Kita las ke bawah ke base-nya. Kemudian di sini kita buat semacam baut ini, kemudian baut ini, skrup ini kita panjangin untuk mengait ya, menjepit plat yang ada di sini. Ini contoh saja saya menggunakan rail guide merek lain. Oke. Kalau ada seperti ini penahannya, ini nggak goyang guys, kuat. Jadi nanti saya akan buat seperti ini. Karena circular saw ini saya akan gunakan nantinya untuk pemotongan besi hollow dengan menggunakan saw blade yang untuk metal. Kuat ini guys. Sementara kalau penahannya kita copot, dia keangkat. Goyang seperti ini. Kemudian ini adalah spindle locknya. Ya kurang smooth ya, keras gitu untuk menekannya. Ini adalah pengaturan kemiringan mata pisau. Seperti ini guys. Ya kita tidak mungkin mengharapkan terlalu banyak dari power tool seharga 300-an ribu ini. Tapi untuk pengaturan naik turunnya ini cukup smooth. Praktis ya dibandingkan dengan pengait atau pengunci yang ada di belakang cover blade. Itu suka susah itu naik turunnya. Tapi kalau di samping untuk pengaturan naik turunnya lebih enak, lebih lancar. Kemudian kita akan memasang pisau bawaannya ke circular saw ini.
sedikit tips dalam memasang saw blade, pengaman atau selang ya yang menempel di mata pisau ini jangan dilepas terlebih dahulu. Melepasnya nanti setelah pisaunya terpasang. Untuk melepas ini adalah nanti setelah saw blade ini terpasang di circular saw. Rupanya ini harus menggunakan adapter. Oke, pas. Baru kemudian kita lepaskan ininya, pengamannya. Untuk tingkat kepresisian pisau terhadap circular saw ini cukup bagus. Dia tidak oblak, hanya ada spelling yang cukup banyak ya, tapi bearingnya masih presisi. Kemudian kita akan melihat tingkat kepresisian dari circular saw ini. Kita setel di posisi 0. Kemudian kita ukur dengan penggaris siku. Dan ternyata ada gap. Jadi di bawah ini rapat ya, di atasnya renggang. Artinya kita perlu setel ya, kalibrasi. Jadi kita dalam memposisikan tombol ini jangan sampai mentok guys. Jadi kita kendorkan dulu. Kemudian kita menggunakan penggaris siku. Tadinya seperti ini. Ada gap. Jadi tipsnya dari saya adalah base ini jangan terlalu mentok ke bawah. Karena kalau mentok ke bawah, kita ukur seperti ini, tidak siku. Ya, bagian atasnya renggang, ada gap. Jadi kita coba agak tarik ke atas, baru kita kencangkan pengaturan derajat kemiringannya. Kedua, kita ukur tingkat kepresisian untuk bagian depan dan belakang. 10,1 mili. Ini udah mentok, pas. Kemudian di sisi belakangnya, bagus guys, sama, depan sama, belakang sama, bagus. Kita akan uji dengan menggunakan wattmeter. Kemudian nanti juga saya akan menguji berapa konsumsi pada saat circular saw ini digunakan. Jadi dengan menggunakan beban, kita akan lihat berapa wattnya. Sekarang tanpa beban. ...574 watt untuk penggunaan tanpa beban. ...82 dB. Ya standar lah ya untuk circular saw. 3,7 kg. ...4.520 rpm. Selanjutnya saya akan menguji circular saw ini untuk membelah papan multiplex ya, tapi bukan multiplex, blockboard. Saya ada blockboard ukuran 18 mili dengan menggunakan mata pisau standar bawaan dari JLD circular saw ini. Juga nanti kita akan ukur penggunaan daya pada saat kita sedang memotong sebuah objek. Oke guys, kita akan uji coba ya circular saw JLD menggunakan pisau bawaannya. Jadi ini ada blockboard ketebalan 18 mili. Saya akan gunakan blockboard ini untuk tabletop table saw. Penggunaan watt tanpa beban adalah
520 watt. Sekarang kita akan uji sambil potong berapa konsumsi yang dibutuhkan. Oke guys, sekarang kita akan coba. Ini ada balok ya, ketebalan 5,5 cm kayu meranti. Kita akan coba potong, masih menggunakan saw blade standar bawaannya. Jadi ini 60T, mestinya 24T untuk ini. Jadi ini ada gosong ini, artinya saw blade-nya tumpul ya, nggak tajam, tapi hasilnya lumayan. Siku loh ini ya, siku, jadi cukup presisi siku ini. Kemudian kita ukur, memang ini saya rasa saya ngerasain kayaknya panas ini ya. Kita ukur dengan termometer. 43 derajat. Ya masih wajar ya untuk sebuah circular saw. Oke guys, tadi kita sudah menguji circular saw dari JLD ini. Kita tadi melihat bahwa untuk penggunaan listrik tanpa beban adalah 550 watt. Kemudian penggunaan listrik dengan beban, jadi kita sambil memotong, tadi terlihat di wattmeter adalah 950 watt. Kalau mengacu kepada spek dari circular saw ini adalah 900 watt, jadi melebihi 50 watt. Tetapi sebenarnya penggunaan watt pada circular saw ini bisa kita tekan lagi, kita bisa lebih efisienkan lagi dengan penggunaan saw blade yang lebih berkualitas. Karena memang saw blade yang saya pakai adalah saw blade bawaan, yang itu menurut saya tumpul. Salah satu tanda bahwa tumpulnya saw blade itu adalah ditandai dengan gosongnya pada saat kita memotong. Jadi ini tadi kita sudah coba untuk pemotongan crosscut ya, balok meranti, ini ada gosong. Jadi ini bukti bahwa memang saw blade-nya tumpul. Kalau hasil pemotongannya cukup rapi ya, walaupun saw blade bawaan ya, tapi ya itu tadi ya, ada gosong. Dan hasilnya cukup siku, artinya circular saw ini cukup presisi, walaupun circular saw berharga murah. Ini JLD ini dijual dengan harga 385.000. Oke guys, akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa circular saw JLD ini ya worth it bagi yang memang hobi, untuk sekedar hobi, atau pemula yang masih belajar, yang masih coba-coba untuk masuk ke hobi woodworking ini. Tentu walaupun berharga murah, tetapi circular saw ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya satu ya, memang harganya murah dengan 385.000. Yang kedua, ringan ya. Ini hanya 3,5 kilo. Jadi menurut saya cukup ringan. Yang ketiga adalah ada handle di bagian depan, handle untuk tangan kita sebelah kiri. Sehingga pada saat kita menggunakan circular saw ini, kita pegangannya lebih mantap. Ya, lebih mantap. Karena jarang untuk circular saw seharga 400-an ribu, 300-an ribu mempunyai handle semacam ini. Kemudian ada kelebihan lagi, yaitu ada saluran untuk dust collection. Ya, jadi kita bisa nanti membuat ya DIY ya, membuat dari pipa PVC ini bisa, nanti kita bisa hubungkan ke vacuum cleaner. Tentunya dari semua kelebihan yang tadi saya sebutkan, circular saw ini mempunyai banyak kekurangan. Di antaranya adalah base ya, plat base-nya ini terlalu tipis guys, sehingga ya kurang solid ya.
pada saat kita memotong jadi agak goyang. Base-nya tipis, tiang ininya juga tipis. Tiang untuk pengaturan naik turunnya. Hingga posisi circular saw pada saat kita memotong itu agak goyang, guys. Jadi bagian kanan depannya ini sedikit ngangkat gitu ya. Jadi goyang seperti ini, guys. Tetapi dengan teknik memotong yang benar, sebenarnya ini juga tidak jadi masalah. Jadi butuh keterampilan khusus dengan menggunakan circular saw ini. Untuk yang jam terbangnya sudah tinggi sih saya pikir nggak jadi masalah. Kekurangan yang kedua adalah cover blade-nya. Jadi yang cover blade bagian bawah ini kadang-kadang suka menghambat kita dalam pemotongan tadi. Jadi kadang-kadang ngeganjel gitu di sini. Kemudian kekurangan yang keempat adalah suara yang ditimbulkan cukup berisik. Circular saw Dongcheng dijual dengan harga 700.000. Kemudian circular saw JLD dijual dengan harga 380.000. Jadi selisihnya sekitar 300-an ribu. Semua pilihan ada pada Anda. Oke guys, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.